Anakku ini umur 1,5 bulan, dia mendadak pingsan, dibawa ke rumah sakit. Udah di rumah sakit, anakku ini diurus dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain. Terus pindah-pindah karena nggak sanggup mengobati. Dari rumah sakit yang satu, anak ini udah dibilang meninggal. Lalu ingat, saya tadi di rumah sakit, anak saya meninggal gitu. Saya langsung turun karena rumahnya ketepatan itu tingkat gitu. Saya turun sampai jatuh, orang-orang udah pada kumpul mau bawa anak saya gitu. Terus saya lari gitu ya, ngambil anak gitu dari tempatnya. Udah ngambil anak dari tempatnya gitunya, anak saya nggak mati, anak saya cuma tidur aja. Saya bilang, saya peluk gini, udah meren dadanya ke dada saya, gerasa dia bernapas. Ini masih hidup, masih napas. Saya bilang, apa kata orang-orang? Itu bukan hidup, ibunya yang gila, yang stres, nggak terima anaknya meninggal. Saya bilang, saya dengar, bukan, anak saya masih hidup, anak saya ini masih hidup. Saya bilang, orang ada yang ketakutan, ada yang heran, ada yang bilang saya yang gila. Apa kata orang-orang? Ya udah menunggu itu, kita tunggu aja 1 jam lagi gimana keadaannya, mungkin itu gejala impuls katanya. Udah itu singkat cerita, ditunggu gitu. Lama-kelamaan malah membaik ini anak. Udah membaik anak, kami bawa lagi ke rumah sakit yang lain. Sampai di sana dirawat dia seminggu lah. Di USG kan dia keadaan pingsan, nggak bergerak sehingga mayat gitulah. Terus udah di USG dia, apa kata dokter? Belum bisa, ini harus di scan katanya. Saya di scan ya, dapat hasilnya lah. Udah dirawat dia di situ 3 minggu, dapat hasil. Udah dapat hasilnya, kata dokternya, maaf ibu katanya, apa? Anak ini nggak bisa lagi diobatin, walaupun baratnya ibu sanggup dalam pengobatannya, anak ini nggak bakalan bisa sembuh lagi. Saya kaget, kenapa? Saya bilang, memang nggak ada lagi pengobatannya, karena di otaknya terserang virus, katanya virus herpes, kata dokternya. Virus yang menyerang bayi Petrus dikenal dengan virus herpes simplex 1. Pada bayi dan anak-anak lebih sering terserang virus ini, khususnya pada bagian otak. Virus herpes ini membuat susunan syaraf pada otaknya terganggu sehingga kerja otaknya mengalami kelemahan. Soalnya kalau bentuk bisul dia masih bisa diangkatlah, dioperasi. Ini mah udah menjalar ke seluruh otak. Nggak mungkin kalau kita operasi kita angkat otak, anak hidup tanpa otak katanya. Saya langsung nangis gitunya. Umurnya anak ini tinggal seminggu lagi. Terus saya bilang gini, ya udah kalau gitu dokter, saya bawa aja anak saya pulang. Buat apa saya tahan-tahan di sini seminggu ini? Kalau memang anak saya udah mau meninggal, nggak bisa lagi ditolong. Saya bilang, udah dengan keadaan paksa dibawa pulang paksa gitu. Ini anak teh. Udah nyampe di rumah, puji Tuhannya di situ teh dia bisa kebuka matanya, tapi suara nggak ada, pergerakan nggak ada. Sampai saya setiap minggu lah, setiap bulan kontrol terus ke rumah sakit kemana-mana dibawa berobat ini anak teh, tapi nggak sembuh-sembuh. Baru saya bawa dia berobat, singkat cerita saya naik angkot. Jadi di angkot itu teh saya ngelamun gimana nasib anak saya, kok sampai ini umur udah hampir 8 bulan nggak bisa apa-apa, nggak bisa nangis, nggak bisa bersuara gitu ya. Tapi udah itu ada yang ngelemparin kartu undangan, tanpa sadar saya ambil gitunya. Oh ada itu, saya simpan ke tas. Baru yang tanggal 9 kemarin saya datang ke sini. Saya datang ke sini masih bawa anak saya, belum bisa nangis kayak gini, belum bisa bergerak gitunya. Pas lagu puji-pujian, saking saya mau minta gitu kepada Tuhan gitu biar anak saya disembuhin, saya nggak dengar dia udah menangis di pangkuan saya. Saya mau beritahu pada saudara, ada satu berita, ada bayi yang datang dalam kondisi kaku, tidak dapat bergerak dan bersuara. Sekarang pada saat pujian sembuh, bisa gerak dan nangis. Pada waktu 1,5 bulan, bayi ini kaku, tidak bisa bergerak, tidak bisa menangis, tidak pernah mengeluarkan suara. Sudah pergi ke 4 rumah sakit ditolak. Sebab kata dokter tidak bisa disembuhkan, ada virus di otaknya. Oh, virus di otaknya. Tetapi pada waktu puji-pujian, tiba-tiba tangannya bergerak.
bergerak, lemas bisa digerakkan, dan kemudian dia menangis. Haleluya. Dia bisa menangis. Haleluya. Pas tanggal 9 itu anak saya teh dibiarin nangis gitu, nggak didiamin, nggak dikasih susu. Yang selama ini anak saya mah minum susu nggak mau, selalu muntah gitu ya. Terus makan juga nggak mau gitu. Tadi udah dari situ dia mah bertambah, dia dari 6 kilo jadi 10 kilo sekarang gitu. Terus yang dulunya nggak mau minum, nggak mau makan, sekarang mah ibunya aja yang kewalahan gitu, beli susunya kurang gitu. Jadi saya berterima kasih banget, anak saya udah dikembalikan lagi. Saya mengucap syukur kepada Yesus karena Yesus telah menyembuhkan anak saya Petrus yang dulunya sakit-sakitan, dan sekarang saya rasakan mujizat yang terjadi malam ini. Saya mengucapkan syukur, terima kasih atas mujizat itu semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.